Percampuran bangsa Eropa ke Nusantara nyatanya tidak hanya menimbulkan adanya istilah nyai dan gundik. Anak hasil percampuran antara pribumi dengan Eropa juga memiliki istilah tersendiri. Awalnya orang-orang Indo atau Eurasian itu muncul di Indonesia karena terbatasnya jumlah perempuan Belanda di Nusantara, yang membuat orang-orang Belanda mengawini perempuan-perempuan pribumi yang kerap disebut dengan nyai. Dari orang-orang Belanda dan nyai lahirlah anak Indo yang biasanya dipanggil dengan sinyo dan noni. Tapi, meski bapak biologis mereka Belanda, dalam masyarakat kolonial derajat mereka diposisikan di bawah orang Eropa atau Belanda totok. Di sisi lain, mereka juga tak mau disamakan dengan orang-orang pribumi, sebab merasa kedudukannya lebih tinggi. Inilah sebabnya mereka membuat lembaga khusus kaum Indo yang ujungnya sering berlaku diskriminatif terhadap pribumi. Orang-orang Indo ini ingin disamakan statusnya dengan orang-orang Belanda totok yang sedang berkuasa di Nusantara. Singkatnya, mereka ingin menjadi tuan sepenuhnya di Hindia Belanda. Tentu tak semua orang Indo memandang rendah orang pribumi. Indis Partai pada 1913. Partai ini menampung semua golongan dari ras yang ada di Hindia Belanda. Namun, tak banyak orang Indo beririsan gagasan dengan Douwe Dekker. Kepentingan ekonomi kaum Indo lebih membuat ia laris. Menurut Tamrin, kaum Indo kebanyakan manja. Mereka mengatakan kehidupannya terdesak oleh orang-orang pribumi, padahal orang-orang Indo lebih banyak yang terserap dalam lapangan kerja kerah putih. Mereka bukan golongan kuli kasar. Di masa itu, pemerintah kolonial Hindia Belanda membuat kelas dalam kewarganegaraan. Orang-orang Eropa menjadi warga negara kelas 1, orang-orang Arab dan Tionghoa sebagai warga negara kelas 2, dan kelas 3 adalah orang-orang pribumi. Selain itu, ada juga kebijakan segregatif, yaitu orang-orang harus tinggal di kampung-kampung berdasar ras atau etnisnya. Rasisme kolonial Belanda terlihat juga dengan adanya larangan orang-orang pribumi memasuki kolam renang yang bertuliskan Forbidden for Honden and Inlander, yang artinya dilarang masuk bagi anjing dan pribumi. Diskriminasi lain ada di dunia militer, seperti gaji serdadu pribumi rendahan hampir separuh dari serdadu Eropa. Di luar kemiliteran, pegawai pribumi pun kalah tinggi gajinya dibanding pegawai Belanda dengan posisi yang kira-kira sama. Memang tidak enak menjadi inlander di masa itu.